Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalul a'mala an 'ibadihi bisidqin niyyat. Asyhadu an la ilaha illallahul kamalat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzul mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah menambahkan nikmat-nikmat kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniyah. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di halaman 16 ya. 16 paragraf kedua. Wa yuqalu fil mathali. Itu sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yuqalu, dan dikatakan, fil mathali, di dalam perumpamaan. Fil mathali, di dalam perumpamaan. Innad dunya, sesungguhnya dunia, kharajat keluar. Innad dunya, sesungguhnya dunia, kharajat keluar. Mundu, ketika, mata, mati, al-mura'una, orang yang riya. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka, orang yang riya maksudnya ya, li'annahum, karena sesungguhnya mereka,
Kanu adalah ya'maluna beramal a'malal birri ainnya sukun, amalan kebaikan, a'malal birri amalan kebaikan, misla seumpama, ar-ribatati ra-nya tasydid, ar-ribatati membangun pondok pesantren, membangun pondok-pondok. Wal qanatiri dan membuat bangunan, wal qanatiri dan membuat bangunan, wal masajidi dan masjid-masjid. Fakana maka adalah Alhamdulillah, jazakumullah ahsanul jaza. Semoga Allah balas dengan balasan yang melimpah, yang mengaminkan juga ya Allah. Linnasi bagi manusia, linnasi bagi manusia, fiha di dalamnya, manfaatun ada manfaat, wa ilkanat walaupun adalah lirriyai bagi orang riya, lirriyai bagi orang riya. Farubama kadang-kadang yanfa'uhu bermanfaat ia
Du'a'u doa. Ahadin seseorang. Minal muslimina dari muslimin, orang Islam. Minal muslimina dari muslimin, orang Islam. Kama sebagaimana ruwiya diriwayatkan, kama sebagaimana ruwiya diriwayatkan, an ba'dil mutaqaddimina, an ba'dil mutaqaddimina, dari sebagian orang terdahulu, an ba'dil mutaqaddimina, dari sebagian orang terdahulu. Annahu bahwa ia bana membangun, bana membangun, ribaton pondok, pondok pesantren, ribaton pondok, wakana dan adalah, wakana dan adalah, yaqulu ia berkata, yaqulu ia berkata, fi nafsihi pada dirinya, la adri aku tidak tahu, la adri aku tidak tahu, akana amali, akana amali, apakah amalku, akana amali, apakah amalku, hadza yang ini, hadza yang ini, lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Amla atau tidak, amla atau tidak. Fa'atahu maka mendatanginya, fa'atahu maka mendatanginya, atin seseorang, atin seseorang, fi manamihi di dalam tidurnya, fi manamihi di dalam tidurnya,
Faqala maka ia berkata. Faqala maka ia berkata. Orang yang datang tadi. Lahu kepadanya. Lahu kepadanya, kepada yang mimpi. Illam yakun apabila tidak illam yakun apabila tidak amaluka amalmu amaluka amalmu lillahi ta'ala karena Allah ta'ala fadu'a'u maka doa fadu'a'u maka doa al-muslimina muslimin al-muslimina muslimin alladzi yang yad'una mereka berdoa yad'una mereka berdoa laka bagimu huwa dia itu huwa dia itu lillahi karena Allah fasurra maka ia berbahagia fasurra maka ia berbahagia bidzalika dengan yang demikian itu bidzalika dengan yang demikian itu. Alhamdulillahirabbil. Kita baca dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqalu dan dikatakan fil mathali di dalam perumpamaan inna dunya sesungguhnya terusin kharajat keluar munzu ketika mata mati al murauna orang li'annahum karena sesungguhnya mereka kanu adalah ya'maluna beramal a'malal birri dan amal kemal kebaikan mithla seumpama ar-ribatati membangun pondok-pondok wal qanatiri dan membuat bangunan-bangunan wal masajidi dan masjid-masjid fakana maka adalah linnasi bagi manusia fiha di dalamnya manfaatun ada wa ikanat adalah lirriyai bagi
farubama kadang-kadang yang fa'uhu bermanfaat ia doa ahadin seseorang minal muslimina dari muslim, kama sebagaimana ruwiya diriwayatkan an ba'dil mutaqaddimina dari sebagian orang terdahulu, annahu bahwasanya ia bana membangun ribaton pondok, wakana dan adalah yaqulu ia berkata fi nafsihi pada dirinya, la adri aku tidak tahu, akana apakah amali amalku, hadza yang ini, lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, amla atau tidak, fa'atahu maka mendatanginya atin seseorang fi manamihi di dalam tidurnya, faqala maka ia berkata lahu kepadanya, illam yakun apabila tidak, amaluka amalmu, lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, fadu'a'u maka doa al muslimina muslimin, alladzi yang yad'una mereka berdoa, laka bagimu, huwa dia itu, lillahi karena Allah, fasurra maka ia berbahagia, bidzalika dengan yang demikian itu. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang hatinya dibersihkan Allah, pada kesempatan ini ada perumpamaan yang mengatakan bahwasanya innad dunya kharajat munzumatal muraun, sesungguhnya dunia itu keluar hancur binasa kapan? Ketika matinya orang-orang yang riya. Orang-orang riya udah habis, ya udah hancur, nggak bisa nggak ada lagi dunianya. Karena orang riya itu ya orang yang beriman sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi hanya di hatinya saja yang niatnya bukan karena Allah. Padahal dia berbuat kebaikan, dia beriman kepada Allah. Artinya kalau orang riya udah nggak ada, ya dunia pasti nggak ada, karena orang riya itu juga orang yang beriman. Ya, disebut riya juga karena dia beriman. Kalau dia nggak beriman kepada Allah, bukan orang Islam, ya nggak disebut riya. Dia mau pamer kayak gitu ya, Ustaz. Nggak membangun pesantren. Iya. Ini membangun nih. Iya. Jadi siapapun dari orang Islam, kalau dia berniat bukan karena Allah, baru disebut riya, kan begitu? Ya. Mau dia orang yang biasa-biasa saja kah, orang yang paham agama kah? Ya. Selama dia niatnya bukan karena Allah, itu disebut orang riya. Nah, kalau bukan orang Islam, bukan orang yang beriman, ya tidak disebut orang riya. Ya. Istilah riya itu karena untuk orang Islam, untuk orang yang beriman, itu istilah riya tuh. Riya tuh apa sih? Pengen dipuji orang. Ya, pengen dilihat orang, pengen dipandang, dihormati makhluk, pengen dipuji sama manusia tuh riya. Ya. Nah, kalau orang bukan Islam, bukan orang yang beriman kepada Allah, ya nggak disebut riya.
Karena riya itu orang Islam, orang yang beriman. Maka kalau udah nggak ada orang yang riya lagi di muka bumi, maka orang Islamnya habis. Orang yang berimannya nggak ada. Artinya apa? Dunianya pasti nggak ada, pasti habis juga hancur. Karena berakhirnya dunia yang kita tempati ini, kalau udah nggak ada lagi orang yang Islam dan tidak ada lagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kiamat tuh kapan? Ya kalau udah habis orang Islam sama orang yang berimannya di muka bumi. Nah, orang riya yaitu untuk orang muslim, orang mukmin. Paham sampai di sini? Dunia masih ada juga karena masih banyak orang riya, begitu maksudnya ya. Li'annahum, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang riya itu kanu ya'maluna amalal birri. Mereka itu orang yang riya sebenarnya melakukan kebaikan-kebaikan kok. Sedekah walaupun pengen dipuji sama manusia, tapi dia melakukan kebaikan. Bersedekah pasti ada manfaatnya untuk orang. Walaupun dia melakukannya bukan karena Allah, dia membangun masjid, dia membangun pondok pesantren, cuma pengen dipanggil kiai, ustaz, ulama, ya. Tapi pondok itu akan bermanfaat karena orang-orang yang belajar di situ diajari agama, ya. Bisa jadi ketika ada yang belajar di situ, ada yang ikut berpartisipasi di situ, mereka mendoakan dan doanya itu ikhlas. Paham ya? Jadi sebenarnya orang-orang yang riya tuh melakukan kebaikan-kebaikan kok di hadapan Allah. Jadi walaupun dia pamer, walaupun dia pengen dihormati manusia, walaupun dia itu riya, kitanya nggak usah benci sama orang itu. Kitanya jangan merendahkan orang itu. Bisa jadi dari amal perbuatannya walaupun riya itu ada manfaat untuk makhluk Allah. Dan bisa jadi kemanfaatan untuk makhluk Allah itu yang mendoakannya makhluk Allah itu dan doanya ikhlas. Paham nggak? Kita nih khawatir nih mau sedekah, ya, khawatir ada riya, itu tuh dari setan, dari iblis. Ntar kalau saya sedekah ntar pengen dipanggil orang dermawan lagi, sedekahnya bukan karena Allah lagi, nggak jadi sedekah. Itu tuh dari setan. Maka teruskan saja bersedekahnya, ya, dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan niat karena Allah. Walaupun di hatinya masih ada pengen dipuji orang lain, biarin aja udah, ya. Yang penting habis bersedekah dia beristighfar kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keikhlasan. Bisa jadi dianya nggak ikhlas, tapi yang dikasih sedekah oleh dianya mendoakan dan doanya ikhlas. Paham ya? Ada seorang kekasih Allah, Syekh Abdul Muhyi rahmatullah alaihi, waliullah, kekasih Allah. Beliau itu lagi jalan, kemudian berjumpa dengan seseorang yang orang itu sedang kekurangan, ya. Kemudian dia bersedekah, dipuji-puji sama orang. Wah, kamu dermawan ya, kamu, sehingga ada hatinya sedikit bangga di hati itu terhadap apa yang dilakukan, namanya ujub. Ya, riya sama ujub 11-12 bisa menghanguskan pahala, bisa menghanguskan amal perbuatan, ya, di hadapan Allah. Sama-sama memecahkan, menghancurkan amal. Itu bangga karena dipuji-puji, ya. Tapi ternyata Syekh Abdul Muhyi ini bersodakoh kepada seseorang, dan sodakohnya itu kepada orang yang benar-benar membutuhkan.
Sehingga orang yang disedekahi ini dia betul-betul berdoanya kepada Allah. Ya Allah, semoga orang ini yang bersedekah kepadaku amalnya ikhlas, amalnya diterima, dia sehat, dia menjadi kekasihmu, rezekinya lancar, malah banyak doanya. Dan itu ikhlas. Maka Syekh Abdul Muhyi ketika itu berkata rahmatullah alaih, aku menjadi kekasih Allah karena doanya orang yang kuberikan sedekah. Alhamdulillah. Jadi jangan menahan satu amalan gara-gara kita takut riya atau ujub. Beramallah tetap sambil berharap dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya orang yang riya itu pasti ingin berbuat kebaikan di hadapan Allah. Fakana linnasi fiha manfaatun, pasti ada manfaatnya. Walaupun riya wa in kanat lirriya, walaupun untuk orang yang riya. Farubama yanfa'uhu du'a'u ahadin minal muslimin. Kadang-kadang kemanfaatan itu datang dari doanya seorang yang muslim. Ya, seperti tadi. Doanya itulah yang bermanfaat untuk dirinya. Atau ketika dia nyumbang buat masjid, saya infak buat masjid, tolong dikabarkan ya pakai toa. Pas Jumatan namanya haji ini, pahalanya buat ini saya nyumbang segini. Ya. Dia ria di hatinya, pengen dipuji orang lain, ya. Tapi apa yang diinfakkannya itu dibikin jadi untuk keran masjid misalnya, sebagai aliran air. Setiap orang yang berwudu di situ itu kan bermanfaat. Ya, manfaat tuh keran yang dibelikan dari duitnya Bapak Haji yang riak tadi. Nah, orang yang berwudu itu kan banyak. Bisa jadi di antara banyaknya orang yang berwudu itu salah satunya ada yang ikhlas di hadapan Allah. Nah, karena ada yang ikhlas inilah maka terangkat dan selamatlah orang yang Pak Haji Riya tadi, Pak Haji Riya. Ya, diselamatkan oleh Allah gara-gara wudunya orang ini yang satu, yang ikhlas karena Allah, dan kita nggak tahu itu. Paham ya? Ada kisah yang menarik dari seorang mantan presiden Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur rahmatullah alaih. Gus Dur itu suatu ketika dari istana itu mau pergi ke Jawa Timur. Tapi di tengah perjalanan minta dulu berhenti. Berhenti dulu di sini, coba ke gang yang sebelah situ, di pasar sebelah situ. Yang namanya presiden masuk ke pasar kan? Ya. Akhirnya itu pengawalnya berada di jalan raya besar. Gus Dur bersama pengawal yang sebagiannya masuk ke dalam pasar. Di situ ada ibu-ibu jualan duren. Durian itu ditanya, "Bu, berapa harganya satu?" Kata presiden. Ya. Satunya itu 50.000. Dia nggak tahu kalau yang beli itu presiden. Ibu-ibu itu tuh nggak tahu. Ya, kalau yang beli itu presiden. 50.000 satu Pak, katanya gitu. Oh ya sudah, saya beli 5 katanya. Kalau 5 kali 50.000 berapa jadi? 250.000. Harusnya harganya segitu kan? Tapi dikasih amplop sama Gus Dur berapa? 10 juta. Gemeter. Siapa itu? Si ibu penjual durennya. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Ya sampai nangis. Udah, akhirnya karena udah begitu pulang saja. Ya, terus Gus, mahal amat duren 1-2 juta begitu ya. Itu makan juga sedikit-sedikit, habisnya setahun kali ya. Kalau model kita mah ya, tapi enggak. Lanjutkan saja perjalanan itu sampai di Jawa Timur. Ini pengawal-pengawal presiden pada bingung.
ini ada apa nih? Pasti ada sesuatu yang hikmahnya itu luar biasa di hadapan Allah. Akhirnya diselidiki oleh pengawal-pengawal presiden itu. Dari pengawal kepresidenan, setelah selesai acara di Jawa Timur, kembali lagi ke Jakarta. Di tengah perjalanan mereka menelusuri lagi ibu yang kemarin kemana gitu. Ditanya ibu penjual durian sini, rumahnya di mana? Oh di sana. Didatangi di rumahnya. Oh ternyata nggak ada di rumahnya. Pas udah di rumahnya nggak ada, kemudian ditanya itu ibunya kemana? Kemarin ada yang beli durennya, satunya 2 juta, 5 dihargain 10 juta gitu. Istri ibu ini udah sakit 1 tahun dan butuh dioperasi, biaya pengobatan seluruhnya 10 juta. Maka dia sangat berbahagia, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada orang yang naik sedan yang membeli duriannya, ya gitu. Maka sekarang lagi di Jepara, lagi ngobatin suaminya. Nah, 1 bulan berlalu, operasi suaminya selesai, sembuh. Akhirnya suami istri itu nyari tahu siapa yang kemarin beli duriannya. Ditelusuri, tahu nggak orang ini modelnya begini, itu presiden. Akhirnya datang ke istana presiden, naik angkot. Sampai di istana presiden nggak boleh karena pakai sendal jepit, ya sendal jepit. Dia bawa bekakak untuk berterima kasih, bekakak ayam. Ya sampai di depan itu kata pengawal, jangan, nggak boleh masuk, harus pakai sepatu, bajunya rapi, gitu kan ya. Gus Durnya, wallahu alam, Allah yang ngasih tahu kan ya. Datang saja ke depan pengawal, udah suruh masuk aja, dia bawa bekakak ayam. Bagaimana dia tahu bawa bekakak ayam padahal diplastikin kan? Masya Allah. Ya, masuk saja itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Presiden, kemarin sudah didatangi gitu kan dengan uang ya yang diberikan hasil dari beli durian kemarin untuk operasi suami saya. Ini sudah sehat suami saya sekarang, alhamdulillah. Gitu ya. Pertanyaannya, dari mana Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur itu ditahu bahwa harus belok dulu ke situ, beli durian dulu, harganya 10 juta, pas untuk operasi sampai sembuh. Manfaatnya kita nggak tahu, betul ya? Yang ngasih tahu siapa? Ini orang-orang yang dekat sama Allah tuh begitu. Hatinya dibimbing Allah, maka nggak usah takut. Ya, walaupun ada bisikan-bisikan, nanti kamu sombong, nanti kamu ria, nanti kamu ujub. Ya, jangan itu tuh dari setan. Artinya bagaimana? Kita nggak tahu itu orang beramal, nggak usah ngurusin amal orang lain. Mau orang lain beramal riya, biarkan. Ya, bisa jadi Allah kirimkan kemanfaatan dari hasil perbuatan baiknya walaupun riya. Ada yang berdoa dan doanya ikhlas. Paham ya? Masya Allah. Jadi kalau pengen jadi kekasih Allah, udah urusin amal ibadah sendiri di hadapan Allah, jangan ngurusin ibadah orang lain. Ya, ibadah sendiri aja masih banyak utangnya sama Allah. Betul enggak? Dari kita gadis nih Bu. Ya, dari kita gadis, waktu pertama haid umur berapa? Misalnya umur 11, ya. Sampai setua ini nih umur 45 gitu ya, umur 50. Tanya sama diri kita, berapa banyak sholat wajib yang ditinggalin? Nah, itu tuh utang sama Allah tuh. Tidak terhitung. Ya, berapa banyak puasa Ramadan yang kita sengaja tinggalkan, pura-pura haid padahal udah kelar haidnya. Halo? Dan belum diganti sampai sekarang puasa Ramadan itu. Itu tuh hutang sama Allah. Cebur aja udah. Iya, maka udah nggak usah repot ngurusin orang lain. Kamu riya nih ibadahnya, kamu sombong nih, kamu ujub nih, nggak usah diurusin, biarin. Ya, kitanya aja belum bener kok, betul.
Maka fokus kepada diri sendiri. Insya Allah. Ini bulan Sya'ban. Baginda Nabi Muhammad SAW itu bersabda bahwa Sya'ban adalah bulan pensucian hati. Maka dijaga hatinya di bulan Sya'ban, insya Allah. Dan baginda Rasulullah SAW juga itu mengajarkan kita berdoa agar hatinya diselamatkan oleh Allah. Allahumma inni as'aluka salamatus sadr. Allahumma inni as'aluka salamatus sadri. Allahumma inni as'aluka salamatus sadri. Allahumma inni as'aluka salamatus sadri. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan hati. Sodr itu hati, ya. Keselamatan hati. Hatinya selamat dari macam-macam penyakit hati. Ria, ujub, dengki, takabur, ya. Dari benci kepada orang lain, iri sama orang lain, hatinya sibuk mikirin dunia, ya, diselamatin sama Allah. Maka di bulan Sya'ban ini saran kami, ayo baca doa ini minimal sekali di bulan Sya'ban. Hatinya betul minta sama Allah. Gimana kalau tiap habis sholat di bulan Sya'ban? Lebih baik lagi, ya. Habis sholat baca sekali, nggak banyak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka salamatus sadri. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan hati. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Dijaga hatinya. Jagalah hati bulan Sya'ban ini, jagalah hati lentera ilahi, kan begitu katanya. Bulan Sya'ban dijaga hatinya, insya Allah. Mudah-mudahan keluar dari bulan Sya'ban, masuk kita sampai kita ke bulan suci Ramadan, kita dalam keadaan suci lahiriah dan batiniyahnya, sehingga pantas beribadah di bulan Ramadan yang suci, dan keluar dari Ramadan juga dalam keadaan fitrah suci di hadapan Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit lagi belum penjelasannya, tapi insya Allah pada perjumpaan yang lain lagi, ya. Insya Allah demikian saja, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.